Pemirsa, kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Pekan ini Menko Polhukam menurut saya paling sibuk. Persoalan muncul tiap hari. Belum habis yang satu muncul lagi. Dan barusan kita berbincang tentang berbagai persoalan tersebut. Dan kali ini saya akan ajak ke diskusi Karni Ilyas Club yang kita perbincangkan itu. Bahwa hidup ini saya bilang memang masalah. Dan kalau nggak masalah itu bukan hidup lagi. Dan masalah itu tidak akan pernah habis sampai kita nggak ada. Dan itu juga terjadi dengan negara rupanya. Masalah negara itu lebih banyak, lebih kompleks, lebih besar, dan juga datang silih berganti. Selamat sore Pak Menko Polhukam. Selamat sore, Bang Karni. Pak Mahfud. Sebetulnya saya akan mulai, makanya saya bilang masalah silih berganti. Ya, Akan mulai dengan Bioka. Bioka. Tapi tiba-tiba ada masalah yang muncul pula hari ini. Yaitu masalah apa yang dirapatkan DPR Komisi 1 dengan jajaran Panglima TNI hari tanggal 5 kemarin. Dan itu ternyata berkembangnya luar biasa. Jadi panas. Karena di rapat kerja itu Effendi Simbolon sebagai anggota Komisi 3 awalnya hanya mengkritik Kasat tidak hadir. Ya. Tapi kemudian berkembang ngomongannya menjadi seolah-olah ada perpecahan, seolah-olah ada harmonisasi, dan seolah-olah juga, dan bahkan agak kasar mengatakan bahwa seperti gerombolan. Nah, kalau TNI dibilang seperti gerombolan, Gerombolan. tentu saja itu bikin marah banyak orang. Ya. Yang marah tidak hanya yang hadir di DPR, tapi kemarin itu sampai ke pelosok-pelosok. Sampai ada kopral di satu desa bikin video sendiri juga. Dan medsos rame pokoknya kemarin memaki-maki Effendi Simbolon kembali. Menyerang balik lah. Dan hari ini juga nggak juga reda. Karena juga beredar berita lagi, bahkan di media mainstream, bahwa Kasat justru suruh respon jajarannya. Respon si Effendi. Bahkan di depan perwira-perwira dia bilang, ya di bawah udah marah, kok kita diam aja. Ini kan bukan dingin, malah tambah panas. Sebagai Menko Polhukam, Bapak melihatnya gimana? Ya, saya kira ini dinamika yang terkadang ya sulit dihindari karena beda kalau di masa lalu sih terjadi hal begitu. Mungkin pertama kalau di masa lalu DPR nggak mungkin berani bilang begitu di di depan sidang resmi terhadap TNI, itu masa lalu. Tetapi sebaliknya juga, TNI sekarang, di luar DPR pun kalau sekarang sudah berani untuk meng-counter, itu sebagai konsekuensi dari perkembangan, demokrasi menurut saya. Memang bisa saja emosional kalau organisasi TNI kemudian dituding gerombolan dan sebagainya ya. Menurut saya ya wajarlah, tersinggung, tapi menurut saya itu bisa saja, diselesaikan bahwa itu emosi sesaat, semuanya seharusnya kembali, normal kembalilah. Kasusnya itu sendiri sih saya sudah mengikuti sebelumnya, isu bahwa Panglima dan, Kasat itu tidak harmonis, itu memang, menjadi perhatian kami. Bahkan, saya undang satu persatu, Panglima maupun Kasat, saya undang ke kantor saya, "Nih di luar ada isu begitu, seperti Bapak tidak
harmonis gitu. Tapi keduanya menyatakan enggak juga katanya. Itu kan soal perbedaan aja ya. Perbedaan persepsi mungkin itu terjadi di banyak birokrasi juga. Kadangkala merasa saya punya kewenangan begini, ini punya kewenangan begitu, lalu meletup seperti itu. Tapi sebenarnya tidak terlalu buruk juga anunya, ya. Tidak terlalu membahayakan, bahkan kita juga tidak terlalu tahu rakyat ya, kecuali sesudah meletup di DPR itu. Sehingga saya kira ini, sesuatu yang menurut saya akan berlalu lah. Tidak mungkin akan terjadi satu konfrontasi yang keras, yang berkelanjutan antara DPR dengan TNI atau salah satu unit. Itu aja Bang Karni kalau saya. Ya, tapi kalau misalnya konflik itu terjadi di birokrasi Hmm. antara dirjen sama dirjen, Ya, ya menteri kan bisa mendamaikan atau iya, cari ke jalan keluar lah. Tapi ini antara anggota DPR dan TNI. iya, Saya bingung siapa yang bisa menengahi ini iya. kalau ini berlanjut. Mudah-mudahan nggak berlanjut ya. Mudah-mudahan tidak berlanjut. Saya kira, TNI sendiri bisa meredam lah dan mempunyai kesadaran dan tanggung jawab untuk meredam isu ini sampai ke bawah. Menurut saya, respon yang agak keras, sudah cukup dan pesannya sudah sampai agar itu tidak diulangi lagi misalnya, saya kira sudah cukup. Nah, meski begitu nanti saya akan coba komunikasikan lagi, karena memang agak aneh ya sekarang TNI di tingkat apa namanya, ada yang Babinsa, ada yang Kodim, ada yang Korem gitu buat buat pernyataan sendiri-sendiri yang mengecam anggota DPR yang mengatakan itu. Tapi saya kira itu sudah cukup sebagai pesan bahwa, ya jangan sembarangan dong kalau di DPR, kira-kira gitu aja pesannya. Ya dan juga ya Fendi udah minta maaf hari Ya, ini. Dan kita juga udah lihat beritanya. ya. Dia bikin konferensi pers. Ya, kan permintaannya yang paling keras supaya 3 kali 24 jam minta maaf dan sudah minta maaf. Saya kira sudah bisa diakhiri. Pimpinan TNI saya kira cukup punya, sportivitas untuk segera menghentikan itu. Karena di TNI itu sangat jelas tuh anunya, kalau pimpinan bilang begitu ke bawah, ya begitu semua. Sehingga saya optimis lah kalau itu akan segera selesai. Ini biarkah Biarkah. walaupun Bapak bilang Bapak tidak peduli Hmm, dan tidak tahu dan hmm, tidak ingin tahu malah apa yang dibocorkannya. hmm. Karena Bapak bilang nggak ada rahasia saya yang perlu saya Ditutup. rahasiakan dan semuanya terbuka. Ada di Wikipedia, ada di buku-buku, ada di eh, segala macam lah Iya, datanya. segala macam ada. Tapi kan rakyat kan melihatnya ini di, di manusia ajaib ini kayak mencicil gitu loh. Iya, iya. Kita nggak tahu besok apa yang akan Hmm, dikeluarkan dan apakah juga hanya pribadi-pribadi atau juga menyangkut kebijakan negara, iya. eh, ya terutama negara yang rahasia lah. Jangan belakangan yang rahasia juga keluar. Ah, tadi Bapak katanya udah bikin tim sus untuk ini, Ya, bikin satgas. tapi tidak satgas sus kan. Nggak ada kas jadi begini, saya mulai dari materinya dulu. Sebenarnya yang disampaikan oleh Bjorka itu tidak ada rahasia satu pun sampai detik ini nih, sampai kita ngomong, apa yang rahasia negara. Itu kan bisa diambil misalnya kalau data-data Dukcapil itu misalnya Mendagri itu kan membuat daftar, penduduk yang berhak memilih misalnya ya. Pada tahun 2024 siapa sih yang berhak memilih, yang kemarin sudah berumur misalnya 13 tahun dan besok udah itu kan dikirim ke KPU, terbuka saja, KPU kirim lagi ke daerah dan seterusnya. Ngambil dari situ aja bukan rahasia negara. Seperti misalnya nama, Mahfud MD, nomor telepon sekian, alamat sekian. Ya itu kan bisa didapat di mana aja. Bahkan di buku saya tuh saya tulis, saya lahir di sini, nah malah itu kurang lengkap yang yang dimuat. Dan yang nomor teleponnya Pak Tito tuh telepon tahun 2013, begitu. Dan dia mungkin hanya tahu satu
eee, nomor telepon yang terbuka, misal sehingga ada orang yang justru mempelopori, vaksin misalnya dibilang, "Wah ini belum vaksin," gitu. Nah, ya dia kan punya nomor telepon-telepon lama itu, gitu. Tapi sampai hari ini ndak ada. Misalnya Bang Karni masih ingat ya zaman Pak SBY dulu ada Wikileaks namanya. Ya, Nah, kalau itu membobol rahasia betul. Pembicaraan Pak SBY dengan Perdana Menteri Malaysia bocor. ya. Ketika Pak, SBY menegur seorang menteri pergi ke Singapura juga bocor tanggal sekian, sekian kan bocor. Kalau ini ndak ada cuma nama orang. Anda mau naik pesawat aja suruh ngisi nomor HP-nya berapa agar nanti bisa diberitahu, kalau ada penundaan kan nomor HP itu. Jadi ini ndak ada sama sekali yang biorka ini dan, kenapa kita sekarang membentuk, Ya, itu pertanyaan berikutnya itu. Satgas, kenapa? Begini, kita ini memang sudah lama berpikir untuk memberikan perlindungan hukum atas data pribadi. Dan itu sudah ada rancangan undang-undangnya dibahas sudah 2 tahun. Jadi bukan soal baru ini, dibahas sudah 2 tahun dan baru 2 minggu lalu disahkan oleh DPR untuk disahkan pada tingkat pleno. Jadi kita udah lama. Dan di dalam undang-undang itu ada ketentuan harus membuat satuan tugas yang melindungi itu, yang bisa bergerak cepat. Nah, kebetulan ini ada, ya kita buat aja Satgas ini sekaligus untuk memonitor Bijorka ini, dan Bijorka ini ya sudah teridentifikasi ada beberapa 3 akun kira-kira gitu ya, dan itu di dalam negeri aja gitu. Tetapi ya memang seumpama dia pun nanti ditangkap itu bukan rahasia yang dia miliki. Yang Pak Karni inginkan, eee, tanpa lewat Biorka pun bisa dapat sewaktu-waktu ingin apa dari yang didapat Biorka itu. Itu pun datanya salah-salah juga gitu. Tapi perlindungan data pribadi sudah lama. Undang-undangnya sudah Ya, itu selesai. memang perlu kan. Perlu, sangat perlu, iya sangat perlu. Tapi kalau yang bukan saya itu disebarkan, "Pak Mahfud, itu Anda datanya bocor." "Bocor apa? Kalau kurang minta lagi ke saya kasih." Saya bilang, "Oh rahasia." Itu bukan rahasia. Misalnya rumah saya di Sambileki, dia tahu rumah saya di Sambileki itu kan rumah sejak tahun 85 yang memang domisili hukum saya di sana. Nah, saya tinggal di mana beberapa kali pindah juga dia ndak tahu, iya kan? Itu rumah tahun 85 bulan November, alamat saya di situ, domisili hukum, dan sampai sekarang harus dipakai karena sekarang sistem 1 KTP kan, KTP Iya, iya, iya. elektronik. Kalau dulu saya bisa punya 5 KTP, Iya. sekarang nggak boleh. Dulu jadi anggota DPR diberi KTP baru, jadi ketua MK KTP baru, karena pindah kan, dulu diberi ndak cari, itu oleh negara. Sekarang harus 1, tercatat di situ. Nah, yang itu yang saya catat sejak tahun 85. Apa susahnya mencari hal kayak gitu? Ini kalau lihat, apa ya, gejalanya lah, Mhm. ini ada motif apa di balik ini orang ini? Pertama gini, ini motif jualan aja, ingin jualan. Kemudian motif politiknya ingin mengatakan bahwa pemerintah lemah, Oh, itu ya. Ada yang motif macam-macam, ada yang cuma iseng juga, ada iseng juga. Karena isinya sampai saat ini ndak ada yang dikatakan rahasia. Misalnya sekian ribu surat kepada Presiden Jokowi, itu ada, tetapi itu bukan isi suratnya. Apa? Surat nomor sekian perihal ini, surat nomor sekian perihal ini. Isinya ndak ada satu pun yang bocor. Itu kan daftar bisa dilihat di dalam buku daftar surat aja kan, kalau yang iya, yang iya. begitu itu. Isinya ndak ada satu pun yang sampai sekarang bocor. Coba kalau ada coba sesudah ini, apa yang bocor yang menjadi rahasia negara? Ndak ada. Apalagi misalnya data-data BIN ya, yang karena data BIN tuh ada yang terbuka juga. Misalnya begini, wah saya berhasil, buka data BIN. BIN itu ada yang sifatnya langsung ke presiden, ada yang, dibuka tuh harus pakai kunci, ndak bisa, eee, dengan orang lain. Seperti saya dulu dapat data dari pemerintah Arab Saudi tentang FPI. Itu diberi kode rahasia, Anda nggak bisa buka file ini tanpa menggunakan kode ini, dan kode ini nanti sudah dipakai lapor lagi kalau mau buka lagi kodenya lain, gitu. Nah yang begini nih kita punya, gitu. BEN punya yang kayak gitu, BEN punya yang kayak itu. Tapi ada BEN yang terbuka laporannya, dikirim ke setiap menteri. Misalnya rencana kunjungan wakil presiden ke Palembang, potensi demonstran ada di sudut ini sekian orang, korlapnya ini, BEN mengantisipasi begini,
polisi itu ada. Kalau itu terbuka aja sebenarnya. Tertutupnya hanya sampai peristiwa itu. Sesudah peristiwa kunjungan selesai, datanya dikirim ke menteri-menteri. Itu bukan rahasia. Tidak usah bangga kalau hanya bisa baca itu, datang ke kantor saya tiap hari saya kasih 10 laporan BIN. Yang dulunya rahasia sekarang sudah tidak rahasia karena peristiwanya udah terjadi. Udah lewat. Udah lewat gitu. Ya kayak rahasia di Amerika juga kan ada batas waktu. Iya, ada batas waktu. Jadi menurut Bapak orangnya ada di Indonesia? Menurut Polri dan BIN, Indonesia saja. Tidak di Polandia sana? Enggak ada, itu bohong. Enggak ada di Polandia. Memang mungkin cuma pakai nomor itu gitu, tetapi dia orang Indonesia dan memang lebih dari satu orang sehingga ini teridentifikasi muncul di sini, ini itu muncul di sini. Kayaknya kayak gitu itu. Dan polisi menganggap itu pekerjaan tidak profesional. Orang yang tidak bisa membobol hanya bisa main-main gitu. Anda pun mau main-main itu bisa gitu. Nah, itu tadi hasil pembicaraan saya dengan Kapolri dan BIN dan Kepala BSSN dan Kominfo. Tidak ada sistem keamanan cyber kita yang terganggu sampai saat ini karena Bicorka. Saya tidak tahu apakah besok akan muncul lagi, ya kita lihat gitu. Lah kalau dari undang-undang yang mau lahir itu yang proses punya udah mau paripurna, siapa yang bertanggung jawab nanti untuk mengamankan? Dulu kenapa itu lama ya? Ada pemerintah mengatakan tuh pemerintah, lalu DPR minta ada suatu lembaga sendiri. Nah itu jalan tengahnya nanti biar diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, tapi sudah ada kisi-kisinya. Yang bertanggung jawab itu nanti apakah satu lembaga atau kaitan lembaga atau apa itu nanti peraturan pemerintah. Ini yang sedang didiskusikan oleh Satgas ini nanti. Ya karena kalau dibikin lembaga antara DPR dan pemerintah dalam trias politika di mana tempatnya? Iya, di mana tempatnya kan? Iya. Nanti kan makanya Presiden juga akan membuat PP-nya tentang pengelolaan ini. Baik Pak. Kalau kita beralih ke Sambo. Sambo. Wah, itu yang melelahkan ya. Melelahkan karena berubah-ubah Pak. Ya. Motif berubah-ubah, tempat berubah-ubah. Karena kesaksian juga berubah-ubah. Yang kemarin dibilang A, sekarang jadi B. Yang kemarin, sehingga kita juga kalau dilecehkan bingung sendiri. Yang melecehkan yang mana ini? Ya. Seandainya itu bukan pelecehan, tapi asusila. Asusila antara siapa dan siapa. Karena nama itu berpindah-pindah. Terakhir perkembangan sampai terakhir Bapak terima gimana? Satu hal yang pasti ya, yang sudah tidak kontroversial bahwa itu terjadi pembunuhan. Dan perencanaannya adalah Sambo. Nah, itu pasti perencananya Sambo, kemudian itu pembunuhan. Bukan tembak menembak, itu sudah pasti. Ya. Oleh sebab itu kena pasal 340. Nah, sekarang yang kemudian menjadi kontroversial, yang tidak hampir ada sedikit cacat tidak pasti. Sambo mengatakan tidak nembak, si Barada mengatakan nembak. Sementara hasil otopsi dan uji balistik ada 3 jenis peluru, berarti 3 jenis senjata. Nah, itu nanti sejauh koordinasi saya dengan Polri, dengan Bareskrim, itu nanti kita akan buktikan di pengadilan apa yang sebenarnya terjadi. Gitu. Artinya kita sebenarnya sudah bisa lihat sih dari situ. Nah, soal motif kan menjadi tidak penting sebenarnya ya. Iya, oh, dia sudah mengaku, ya saya yang merencanakan. Oh iya, saya yang nembak dan di sini ada Sambo. Yang satu bilang Sambo di sebelah sini, satu bilang Sambo di sebelah. Kan cuma itu. Tapi mengaku sama-sama melihat, sama-sama ada. Dan itu direncanakan oleh Sambo. Kalau itu sudah clear lah dari sudut hukum ya. Nah, soal motif itu nanti mungkin bisa saja muncul di pengadilan kalau hakim minta. Kenapa bisa terjadi begitu? Tapi kalau memang tidak dibuka tidak apa-apa. Wong kita bicara fakta hukum kan. Ya bukti material kan. Ya material kan kalau hukum pidana. Ya cuma masalahnya kan ini yang memulai soal motif ini kan Sambo sendiri. Ya.
Dia bilang ada pelecehan. Hmm. Di mana? Di Duren Di 3. Duren 3. Kemudian pindah lagi. TKP bisa pindah-pindah. Bagi lagi. Ya. Jadi publik itu udah terpancing apa ya? Bukan ilusi tapi fantasinya udah terpancing dibawa kemana-mana. Iyalah, tapi saya bilang begini ya. Saya kemarin udah terima laporan dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang menyatakan bahwa itu ada perlu didalami lah dugaan pelecehan seksual di Magelang. Saya bilang kalau itu nanti dipakai sebagai bahan pertimbangan hukum di pengadilan, saya akan maju punya pendapat lain, Kompolnas HAM, Kompolnas Iya, gitu. iya. Iya, punya pendapat lain, bukan begitu. Itu kan tidak pro justisia yang dilakukan Iya. oleh Komnas HAM. Untuk apa? Iya. Ya serahkan aja ke polisi kalau diperlukan. Tapi kalau dia muncul, kita Kompolnas punya pendapat lain. Bagi saya itu tidak masuk akal. Saya bilang ke Komnas Perempuan, saya bilang Anda tuh selama hampir sebulan selalu mengatakan Bu Putri itu tidak bisa berkomunikasi, hanya menangis, bilang malu, saya dilecehkan gitu, dengan pengertian tuh pelecehan terjadi di Duren 3, tuh Bu Putri sebulan. Tetapi begitu seluruh Divpropam itu dipindah dan Baradae mengaku besoknya Sambo ditahan, tiba-tiba Bu Putri sembuh. Iya kan? Tiba-tiba sembuh bisa ngomong. Lah katanya sebulan nggak bisa ngomong. Kok sekarang bisa langsung muncul ke Brimob, saya masih cinta suami saya maafkan dan macam-macam gitu. Katanya sebulan apa namanya? Iya, shock, nggak bisa apa-apa. Shock lah. Iya. Saya bilang kok Anda bisa langsung percaya? Kemarin nangis sambil mengatakan dilecehkan di Duren 3, kok tiba-tiba sekarang berubah, hari ini berubah lalu Anda percaya? Gitu. Saya bilang apa, enggak ada ilmunya ya di dalam psikologi yang begitu itu untuk mempercaya itu tidak mempercayai ini. Dan kemudian sekarang orang menyatakan di Magelang gitu. Saya katakan Anda belum berubah dari jebakan Sambo. Yang pertama bahwa Anda diberitahu dilecehkan, lalu begitu berubah gitu, Anda tidak ikut berubah. Saya bilang kalau Kompolnas sudah berubah, bahwa itu tidak mungkin gitu. Oleh sebab itu kalau itu mau dipakai, saya juga punya nih Kompolnas, LPSK juga punya, bahwa itu tidak masuk akal gitu. Oleh sebab itu tidak perlu motif, itu dicatat aja sebagai catatan Komnas HAM dan sebagai catatan Kompolnas. Saya katakan ketika mereka nyerahkan kan laporan, oke, saya terima tidak polisi, tapi ini kalau nanti muncul di pengadilan rekomendasi yang gini, saya akan hadir di pengadilan juga dengan pendapat berbeda, kesimpulan berbeda dan analisis berbeda. Bilang begitu saya. Tapi saya sudah koordinasi ke polisi, tidak usah masuk ke situlah kalau tidak terlalu penting gitu. Ya artinya ya kita dibingungkan oleh bukan hanya oleh pengakuan tapi yang Bapak bilang tadi itu seolah-olah semuanya ini skenario yang berubah-ubah. Ini berubah-ubah. Jadi kita udah percaya skenario ini ternyata Ya. kata lagi skenario Iya. baru. Walaupun semuanya nggak masuk akal, Pak. Nggak masuk akal ya semuanya. Iya, iya. Sekarang orang dilecehkan seperti dari awal saya bilang, dari awal kejadian Pak di ILC juga saya bilang. Biasanya ajudan itu jangankan mengganggu istri, bosnya, jenderalnya. Nengok pacarnya pun nggak berani. Nggak berani. Iya kan? Nengok pacar di depan bosnya gitu ya. Saya pamit, saya nengok pacar gitu, nggak berani. Apalagi mau saya mengganggu istrimu gitu deh. Sesuatu yang tidak masuk akal. Maksud saya kalau jenderalnya bawa pacar, cem-ceman, nggak bakal berani ya. lihat aja nggak berani. Nggak berani. Apalagi yang dia lihat sepatu jenderalnya aja, Pak. Ya, itu. Yap. Tapi gini loh, Bang Karni, komunikasi saya dengan
Polri, dengan Kapolri, dengan Kejaksaan Agung, dengan BEN, itu, eee, meyakinkan saya bahwa ini akan berjalan baik. Karena ada hal-hal yang belum terungkap di diskusi publik gitu, yang meyakinkan saya itu nanti yang harus terungkap di pengadilan. Sehingga kalau saya ya, makanya saya ketika Sambo mengaku, begitu saya memberi keterangan di DPR, saya enggak banyak ngomong lagi soal itu. Jadi kalau saya ngomong tuh, sebenarnya yang lama aja diulang-ulang. Saya sejak raker dengan DPR itu baru hari ini lagi ketemu Bang Karni saya ngomongnya. Sudah itu saya enggak ngomong karena saya sudah tahu arahnya mana dan saya sudah koordinasi terus. Baik, Pak. Karena saya mau tanya yang minggu-minggu ini juga rame lah. Hmm. Walaupun itu dampak dari kebijakan pemerintah. Hmm. Itu demo. Ya. Ini demo ini malam itu sampai malam loh, Pak. Ya. Jam 9 malam. Ini perkembangannya tambah lama tambah buruk ini. Iya. Ini prediksinya Pak Menko Polhukam gimana? Ya, kita sudah lama waktu rapat-rapat kabinet itu sudah berhitung. Ini pasti akan disusul dengan berbagai demo dan mungkin cukup serius. Tapi semuanya masih bisa diukur, Pak Karni. Jadi begini ya, saya merasa terbantu misalnya oleh aparat, BAIS, BEN, kemudian Kabak Intelkam. Setiap yang akan terjadi itu selalu bisa diprediksi dan tepat biasanya. Misalnya demo hari ini tanggal sekian, di Patung Kuda ada sekian kekuatan. Polisi yang harus turun sekian, di sana yang katanya akan ribut sebenarnya tidak ada apa-apa, tidak perlu diperhatikan, tapi yang akan muncul di sana itu sudah ada. Sehari atau 2 hari sebelumnya tuh sudah ada, sehingga insya Allah akan teratasi. Oleh sebab itu, di demo-demo yang ramai itu selalu juga polisinya ramai, karena sudah tahu sebelumnya gitu, bukan datang dadaan begitu dan mereka sudah diberitahu untuk tidak membawa apa namanya peluru tajam ya, tidak boleh pakai senjata tajam dan sebagainya agar tidak terjadi korban. Toh itu rakyat-rakyat kita juga sama aja kan nanti mereka yang demo-demo yang ngeritik kalau sudah memerintah akan menghadapi hal yang sama oleh mereka yang generasi berikutnya dan yang memerintah melakukan hal sama seperti yang dikritik terhadap sebelumnya. Kayak ini waris mewaris bukan soal tidak mau gitu. Masalahnya rumit. Ya, kalau istilah kemarin di ILC, ya ini ikut ganti rejim, Sama aja kritiknya ya dari oposisinya jadi rejim baru, hmm, naikin harga lagi. iya. Yang baru ngeritik satunya, ganti lagi sama aja gitu kan cuma ganti-ganti gitu. Ganti lakon aja lagi, Ganti lagi. ganti lakon. Hmm. Ya, mudah-mudahan kalau proyeksi aparat bisa akurat kayak gitu ya, mudah-mudahan nggak kebobolan. Iya, Cuma ini bisa dipancing oleh kenaikan harga ini, Pak. iya kenaikan harga. Karena akibat BBM ini kan ya yang ikut terangkat ke atas harga ganja. Ya, namanya transport naik, Iya, cabai aja naik pasti dia. ikut naik ya. Dan ini masyarakat bawah, yang di bawah garis kemiskinan itu semakin banyak karena kelas menengahnya juga turun. Iya, iya. Apalagi listrik naik, BBM naik. Nah, ini yang bahaya lebih Iya, iya. Ya itu ujung. Bang Karno, itu juga udah dihitung berkali-kali di dalam rapat kabinet. Artinya, bahwa itu akan terjadi. Oleh sebab itu, eee, pemerintah tuh bertindaknya hati-hati. Oleh sebab itu sebelum juga pengumuman itu bantuan langsung tunai diberikan dulu dan sekarang bantuan langsung tunainya juga dikontrol satu-satu agar sampai. Karena kan soalnya selama ini kalau subsidi, diberikan dengan begitu banyak tanpa naikkan harga BBM, sudah ya semua orang tahu itu yang menikmati kan kelas menengah ke atas, bukan bukan yang orang-orang bawah yang butuh bantuan ini gitu. Dan itu tidak bagus bagi perkembangan ekonomi kita.
Nah, tapi itu sangat teknis ya di bidang ilmu ekonomi, itu bukan ilmu keamanan dan ilmu politik, ilmu hukum. Biar yang jelaskannya begitu-gitu Bu Mulyani, Bu Sri Mulyani. Iya. Tugas saya tuh mengamankan dan membaca itu tadi, itu akan terjadi apa di kampus sana, terus di Patung Kuda terjadi apa, di Monas apa, di itu apa. Kita udah tahu tuh 2 hari sebelumnya udah datang dari BIN, dari Polri, "Pak, ini kekuatannya di sini, yang ikut unsur ini, yang akan menghadapi sektor ini," gitu sudah. Artinya udah bagus, saya dulu nggak tahu ada begitu, bagus ya kerjanya nih aparat gitu, sudah tahu semua saya bilang. Jangan-jangan Pak Karni bicara dengan saya di sini, jangan-jangan sana sudah tahu juga tuh. Bisa jadi. Oleh sebab itu Asal nggak tahu bisa. apa yang kita bicarain aja. Hah? Asal belum tahu apa yang kita bicarakan. Iya, Karena kalau udah tahu juga, berarti ada yang harus kita periksa di bawahnya. bisa jadi. Baik pemirsa, kita akhiri obrolan kita sore ini dengan Menko Polhukam. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bang Pak Karni. Menko Terima kasih. bersedia datang ke sini. Kita ketemu Karni Ilyas Club yang akan datang.